Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cahyani Rahmanfianti dengan NPM 12120200032 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Kali ini saya akan mengulang kembali dan akan memberikan tutorial dari materi yang telah diberikan minggu lalu, yaitu materi data primer, bagian uji asumsi klasik yang di dalamnya terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian ada uji regresi linear berganda, selanjutnya ada uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F, serta ada uji koefisien determinasi. Sebelum mempraktikannya di SPSS, sebaiknya kita pelajari teorinya dahulu. Nah, jadi materi hari ini itu kelanjutan dari materi minggu lalu. Kalau di minggu lalu itu kita sudah bahas statistik deskriptif dan uji kualitas data. Nah, kali ini kita akan bahas uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F, kemudian uji koefisien determinasi. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan terhadap model regresi yang digunakan dalam penelitian untuk menguji baik atau tidaknya model regresi tersebut. Dalam penelitian ini, asumsi klasik digunakan untuk menguji bahwa analisis regresi bebas dari asumsi klasik seperti normalitas, multikolonialitas, dan heteroskedastisitas. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Yang kedua ada uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi pada korelasi di antara variabel independen. Kemudian ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah uji mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Selanjutnya ini ada cara pengujian dari uji normalitas, analisis statistik, pendeteksian normalitas secara statistik adalah dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Uji one sample Kolmogorov-Smirnov merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Nah, di uji one sample ini dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05. Pengujiannya, untuk lebih sederhana, pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat profitabilitas dari Kolmogorov-Smirnov Z-statistik, yaitu ascent, seek, to tail. Jika ascent-seek-nya ini kurang dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Namun, jika nilai ascent-seek-nya ini lebih dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inversion factor atau VIF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikoliniaritas yaitu sebagai berikut. Dapat dilihat pada kolom collinearity statistik pada tabel koefisien. Total value kurang dari 0,1 atau VIF lebih dari 10, maka terjadi multikoliniaritas. Namun jika tolerance value lebih dari 0,0 namun, jika tolerance value lebih dari 0,1 atau VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikoliniaritas.
Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Pada umumnya, model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Untuk menguji asumsi heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatter plot. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu z-pred dengan residualnya spesifik. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara receipt dan z-pred yang telah diprediksi. Selanjutnya ada uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen X1 dan X2 dengan variabel dependen Y. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, analisis regresi linear berganda. Yang kedua, pengujian parsial, uji statistik T, dan pengujian simultan, uji statistik F. Kemudian ada uji koefisien determinasi. Selanjutnya, ini yang pertama yaitu uji regresi linear berganda. Pengolahan data penelitian ini menggunakan regresi linear berganda atau multiple regression, yaitu karena banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas independen terhadap variabel tidak bebas dependen. Koefisien regresi merupakan nilai yang mengukur besarnya pengaruh X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Persamaan regresi akan menunjukkan hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Pengujiannya lihat pada tabel koefisien pada kolom unstandardized koefisien pada kolom B. Selanjutnya itu ada pengujian simultan atau uji statistik F. Menurut Ghazali menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Nah, dasar pengambilan keputusan untuk uji F dalam analisis regresi adalah bisa dilihat berdasarkan nilai T hitung dan T table, dan juga dilihat berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS. Nah, nanti yang akan kita gunakan itu berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS. Jadi, jika nilai signya kurang dari 0,05, maka model penelitian dapat digunakan. Namun, jika nilai signya lebih dari 0,05, maka model penelitian tidak dapat digunakan. Dilihat pada tabel ANOVA pada kolom sig. Selanjutnya ada pengujian parsial, uji statistik T. Menurut Ghazali, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Uji signifikan T digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial berhubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan untuk uji T dalam analisis regresi adalah sama seperti uji F tadi, ada berdasarkan nilai T hitung dan T table, ada berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS. Nah, yang akan kita gunakan nanti itu berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS. Jadi, jika nilai signya kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Namun, jika nilai signya lebih dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Dapat dilihat pada tabel koefisien pada kolom sig. Kemudian ada uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R-square pada intinya adalah untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi R-square adalah antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi R-square yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dapat dilihat pada tabel model summary.
pada kolom R square. Sekian untuk teorinya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita sudah bisa mempraktikkannya di SPSS. Nah, selanjutnya kita sudah bisa mempraktikkannya di SPSS. Pertama, tentunya kita buka dulu aplikasi SPSS. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan data yang akan kita gunakan nanti. Sini saya sudah menambahkan kolom untuk total B, total M, serta total W. Kemudian di variabel view, saya juga sudah mengatur untuk desimalnya, sudah saya nolkan. Saya juga sudah menambahkan label. Lalu saya juga sudah menambahkan value. Di sini yang artinya 1 itu sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 itu netral, 4 itu setuju, dan 5 itu sangat setuju. Kemudian kita kembali ke data view. Untuk mengingatkan kembali, jadi B-nya itu artinya variabel untuk kemandirian belajar. Kemudian untuk M ini artinya variabel untuk motivasi berprestasi, dan kemudian untuk W ini artinya variabel prestasi praktikum pada aplikasi SPSS. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke langkah-langkahnya. Pertama, klik Analyze, lalu Regression, klik Linear. Di sini untuk kemandirian belajar atau total B, kita masukkan ke Independen, dan motivasi berprestasi atau total M ini kita masukkan juga ke Independen. Dan untuk prestasi praktikum atau total W kita masukkan ke dependen. Selanjutnya kita klik statistik. Lalu kita checklist ini, collinearity diagnosis. Lalu continue. Kemudian klik plots. Untuk spreadsheet ini kita masukkan ke Y. Dan untuk z-flat ini kita masukkan ke X. Kemudian klik continue, lalu kita klik save. Bagian residual ini kita checklist unstandardized. Lalu continue. Lalu klik OK. Nah, kita kembali dulu ke halaman sebelumnya. Di sini kita klik analyze, lalu non-parametric test, legalisi dialogs, lalu klik sampel KS ini. Nah, kemudian kita masukkan unstandardized ke test variable list. Lalu kita klik OK. Di sini outputnya sudah keluar semua. Yang pertama saya mau menganalisis untuk normalitasnya. Nah, seperti yang dijelaskan di PPT tadi, untuk normalitas ini kita bisa lihat di tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Yaitu kita lihat di ini assign to-nya di sini itu 0,074. Nah, 0,074 ini di atas atau lebih dari 0,05. Kesimpulan untuk normalitas ini berarti nilai residual dalam regresi terdistribusi secara normal. Kemudian yang kedua, untuk heterokedastisitas, kita bisa lihat di chart scatter plot. Nah, ini tuh dikatakan hetero kalau datanya tersebar atau datanya itu nggak ada yang tumpang tindih. Nah, di sini kan datanya tersebar semua ya, nggak ada yang tumpang tindih. Jadi, kesimpulan untuk
uji heterokedastisitasnya, berarti terjadi heterokedastisitas atau berarti terbebas dari masalah heterokedastisitas. Kemudian yang ketiga itu untuk analisis multikolonialitas bisa kita lihat di tabel koefisien. Di kolom collinearity statistik, tolerance, dan VIF. Nah, untuk di sini toleransinya ini dua-duanya itu lebih dari 0,1 dan untuk VIF-nya ini dua-duanya itu kurang dari 10. Nah, jadi kesimpulan untuk uji multikolonialitas ini berarti tidak terjadi multikoliniaritas atau berarti tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Kemudian yang keempat itu untuk uji regresi linear berganda. Nah, untuk uji regresi linear berganda ini bisa kita lihat di tabel koefisien juga, tapi kita lihat di kolom unstandardized coefficient di kolom B-nya ini. Nah, kita lihat di kolom B-nya ini angkanya positif semua, nggak ada yang negatif. Jadi, kesimpulan untuk uji regresi linear berganda ini, kalau positif ini artinya ada pengaruh positif dari variabel independen terhadap dependen. Misalnya itu yang menjadi pengaruh positifnya berarti semakin besar kemandirian belajar dan motivasi berprestasi, maka semakin besar prestasi praktikum SPSS. Kemudian yang kelima ini untuk uji F, kita bisa lihat di tabel ANOVA. Kemudian kita lihat di sig-nya ini. Di sini sig-nya itu 0,000. Artinya 0,00 ini kurang dari 0,05. Jadi kesimpulan untuk uji F-nya ini variabel independen mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen, atau artinya model penelitian dapat digunakan. Selanjutnya yang keenam untuk uji T, kita bisa lihat di tabel koefisien kembali, tetapi kali ini di kolom sig-nya. Nah, di kolom sig ini itu angkanya 0,000 semua. Artinya 0,00 ini itu kurang dari 0,05. Jadi kesimpulan untuk uji T ini itu variabel independennya mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen, atau berarti variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Kemudian yang ketujuh itu ada uji koefisien determinasi atau uji R-square. Nah, kita bisa lihat di tabel model summary ini. Lalu di kolom R-square. Nah, di kolom R-square ini kan angkanya 0,542. Kalau kita jadikan ubah ke persen, itu jadi 54,2%. Nah, jadi itu kesimpulan untuk uji koefisien determinasi ini, pengaruh variabel independen dan dependennya itu variabel B atau kemandirian belajar, dan variabel M motivasi berprestasi terhadap W prestasi praktikum SPSS ini berpengaruh sebesar 54,2%. Nah, sisanya itu kan ada 45,8%. Nah, artinya sisanya ini itu tidak dipengaruhi oleh variabel yang ada di studi kasus ini, atau 45,8% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam studi kasus atau variabel ini. Misalnya variabel lain itu contohnya interaksi keluarga atau yang lainnya. Nah, sekian untuk uji dari normalitas sampai uji koefisien determinasi. Sekian pengulangan kembali materi dan tutorial yang saya berikan mengenai data primer. Yang pertama yaitu bagian uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas,
dan uji heteroskedastisitas. Yang kedua yaitu uji regresi linear berganda. Yang ketiga yaitu uji hipotesis terdiri dari uji T dan uji F. Dan yang keempat yaitu uji koefisien determinasi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.